pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali menjalankan ibadah doa pagi kita secara online. Pada saat ini tema kita adalah tak ada kata terlambat. Terambil dari dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan terlebih dahulu dengan lagu kita dari NKB 5 Seluruh Dunia, Hai Nyanyikanlah. Bersama dengan langit dan bumi kita menaikkan lagu pujian kita, dan kiranya lagu pujian tersebut berkenan kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kehidupan baru yang Kau berikan, untuk kesempatan yang bisa kami jalani di hari ini. Tuhan, kini kami siapkan diri kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka dari dalamnya biarlah kami memperoleh pegangan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Atau ada orang yang berpendapat bahwa judul yang lebih tepat buat perumpamaan ini sebenarnya adalah Bapak yang baik atau Bapak yang penuh belas kasih. Mengapa? Karena sekalipun yang diceritakan adalah tentang anak yang hilang, inti pesannya bukanlah tentu menjadi seorang anak yang hilang yang pergi meninggalkan bapaknya dan memfoya-foyakan segala harta yang ia miliki. Melainkan inti pesan dari kisah perumpamaan ini bukankah tentang Bapa yang baik, tentang Bapa yang bersedia menerima kembali kedatangan anaknya yang telah pergi jauh, seorang Bapa yang menyambut dan merangkul anaknya yang pulang. Di dalam ayatnya yang ke-20 dari Lukas 15, Alkitab mengatakan, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Lalu di dalam ayat 32, Tuhan Yesus menutup kisah perumpamaannya dengan kata-kata dari sang Bapa. Ayat 32 berkata, "Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara-saudari, ada dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan di dalam ibadah doa pagi kita, yaitu keduanya adalah tentang hubungan. Yang pertama adalah tentang hubungan kita dengan Bapa di sorga. Kisah perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan betapa baiknya Bapa di sorga yang menerima dan memeluk setiap anak-anaknya yang telah berdosa. Bahwa kasih Allah yang besar adalah kasih yang tidak pernah tertutup bagi orang-orang yang berdosa. Tuhan itu Maha Pengampun, penuh belas kasihan, dan selalu menerima setiap kita yang berdosa ketika kita datang dan memohon ampun kepadanya, seberapapun besarnya dosa yang kita lakukan. Kita bersyukur bahwa kita mengenal dan dikenal oleh Allah yang begitu mengampuni kita.
dan tak pernah ada kata terlambat untuk memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosa kita di hadapannya. Janganlah kita menyimpan dosa kita terlalu lama dan membiarkan dosa itu kemudian menjadi semakin besar atau semakin menumpuk, baru kemudian kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan bahkan juga memberi kesempatan kepada kita untuk memohonkan pengampunan, maka biarlah kita menggunakan pengampunan dari Tuhan itu untuk kembali datang kepada Sang Bapa, memohon agar Sang Bapa kembali merangkul kita dan membuat kita hidup dalam kasih sayangnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika ada dosa yang kita lakukan dan terlanjur kita berada di dalam dosa itu, hentikanlah, jangan teruskan. Kembalilah kepada Bapa, perbaikilah hubungan kita dengan Sang Bapa yang baik. Hal kedua yang saya ajak untuk kita renungkan mengenai hubungan adalah hubungan kita dengan keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk mengingat dan memikirkan apakah kisah seperti perumpamaan anak yang hilang atau bapak yang baik ini pernah saya dengar atau saya lihat dalam pengalaman hidup saya, atau pernah saya tonton atau juga saya bacakah kisahnya. Sampai saat ini tidak ada cerita yang benar-benar persis mengenai seorang bapak yang begitu pengasih kembali menyambut anaknya yang telah pulang. Bahwa tentang seorang anak yang telah begitu tidak sopan, diceritakan dalam perumpamaan ini, yang minta warisan sebelum ayahnya meninggal, mau enak sendiri, senang berfoya-foya, bahkan kemudian menggunakan warisan itu untuk hidup semaunya dia. Dan ketika dia kehabisan harta dan jatuh miskin, balik kepada bapaknya, dan bapaknya menerimanya langsung, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Bahwa Bapa yang baik, yang penuh dengan belas kasih dan pengampun. Saya belum menemukan peristiwa yang persis seperti itu di dalam kehidupan pada saat ini. Namun tentu ada cerita-cerita tentang pengampunan dan kasih sayang, tentang rekonsiliasi dan penerimaan kembali di dalam keluarga yang telah juga kita jalani, alami, atau bahkan lihat di sekitar kita dari orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika kita memikirkan hubungan antara keluarga, maka kita tahu bahwa tak selamanya hubungan di dalam keluarga itu berjalan dengan lancar dan mulus, bukan? Pertengkaran bisa terjadi di keluarga, ada keegoisan antara anggota keluarga. Ada anggota keluarga mungkin yang mau menang sendiri, yang tidak mau mendengar tetapi mau selalu didengar, yang tidak sopan, tidak ramah memperlakukan kita. Sifat-sifat manusia yang seperti itu juga dapat terjadi dalam keluarga kita, atau jangan-jangan kita sendiri yang bersifat seperti itu memperlakukan keluarga kita dengan sikap yang tidak sopan dan sebagainya. Dan apalagi dalam situasi saat ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita didesak oleh situasi untuk lebih memikirkan diri kita sendiri daripada memikirkan orang-orang lain. Bukankah dengan demikian gesekan bisa terjadi antar keluarga, kesalahpahaman, bahkan perpecahan? Jika itu yang juga kita alami, maka tak ada kata terlambat untuk memulihkan dan memperbaiki hubungan kita di dalam keluarga. Mari kita bersedia untuk merendahkan hati sebagai orang yang menyapa pertama kali, sebagai orang yang kembali menjalin komunikasi dengan baik, sebagai orang yang berinisiatif memberikan perhatian dan rasa hormat yang lebih kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita, kepada suami atau istri kita. Maka marilah kita belajar untuk tidak mempersoalkan hal-hal kecil yang dapat mengganggu hubungan kita bersama keluarga. Jika ada hal besar yang perlu kita bicarakan, maka biarlah kita mampu membicarakannya dengan kepala dingin, dengan hati yang terbuka, dan menaruh rasa hormat kepada keluarga kita. Sekalipun mungkin kita tidak bisa memahami pola pikirnya, tidak bisa menerima cara hidupnya, tidak bisa menerima perbuatan yang dia lakukan kepada kita. Perbaiki
hubungan kita dengan keluarga. Karena tak pernah ada kata terlambat bagi orang yang bersedia menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Maka dua hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan yang saya ajak kita renungkan. Yang pertama, hubungan kita dengan Bapa di sorga. Janganlah menyimpan dosa-dosa kita terlalu lama. Mari kita datang mohon ampun kepada Tuhan untuk hal-hal itu. Lalu yang kedua adalah hubungan kita dengan keluarga. Bahwa kita punya kesempatan untuk memulihkan dan memperbaiki hubungan kita di dalam keluarga untuk menjadi baik kembali. Maka kiranya pengampunan dan belas kasih dari Bapa kita di sorga yang memampukan kita untuk memulihkan hubungan kita di dalam keluarga kita. Tuhan menolong kita. Mari saat ini kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Lagu ini kiranya kata-katanya bisa kita renungkan. Bahkan biarlah lagu ini menjadi doa kita pada pagi hari ini juga kepada Tuhan. Agar Tuhan mengampuni kita dan kita dapat juga kemudian memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang ada bersama kita, khususnya teman, sahabat, dan keluarga yang kita miliki. Mari kita menaikkan lagu pujian kita. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Marilah kita berdoa untuk doa syafaat kita pada saat ini. Ada 3 pokok doa yang akan saya ajak kita untuk naikkan. Pertama, mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan untuk dosa-dosa kita. Kedua, mari kita berdoa untuk hubungan kita di dalam keluarga. Ada konflik, pertengkaran, kesalahpahaman, atau hubungan yang putus karena kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan. Mari dalam kerendahan hati kita mohon Tuhan memulihkan kembali hubungan kita bersama dengan keluarga. Apakah hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, atau bahkan juga dengan seseorang dalam keluarga besar kita. Mari kita berdoa.
ketiga, mari kita berdoa untuk suasana bulan puasa di Indonesia ini, untuk orang-orang yang bergumul karena kerinduan mereka untuk mudik tetapi mereka kesulitan. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong masyarakat Indonesia dapat saling menguatkan dalam situasi ini. Kita dapat juga saling tolong-menolong satu sama yang lain. Kita doakan. Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Untuk setiap kami yang berada dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh, dalam duka cita, dalam rasa kesepian, dengan beban hidup yang tak mudah kami jalani di perusahaan atau pekerjaan kami, bahkan juga dalam studi yang kami tekuni. Tuhan, biarlah di masa-masa ini kami tetap merasakan bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan, yang terus menolong dan menopang kami menjalani setiap hari-hari kami. Tuhan, kami akan melakukan banyak aktivitas kami di hari ini, bahkan dalam setiap hari-hari hidup kami. Maka biarlah kami bisa melakukan setiap aktivitas kami dengan kekuatan dan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.